Mari Bapak Ibu kita mulai sebuah pujian Jiwaku Haus. Siap nyanyinya sama-sama. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Basahilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Kembali dari awal. Jiwaku Haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Basahilah tanah hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, Kekasihku hanyalah Kau. Namamu kan kuukir di hatiku. Hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Bukan setia selamanya. Oh Yesus, kekasihku hanyalah Kau. Namamu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Bukan setia selamanya. Bukan setia selamanya. Bukan setia selamanya. Haleluya. Jiwaku haus akan kasih-Mu, Yesus. Terpujilah Kau. Haleluya. Syukur Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Kami boleh mengawali hari-hari kami di tahun 2022. Ini adalah hari pertama bagi kami membuka hari yang baru, minggu yang baru, bulan yang baru. Terima kasih buat tempat ini. Terima kasih buat Kimi. Terima kasih buat Dianyaki. Tuhan pakai untuk boleh menjadi saluran berkat. Tuhan terima kasih sekali lagi. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Iya, tanpa terasa kita sudah melewati tahun 2021. 365 hari sudah kita lewati. Di mana hari-hari itu hanya ada dua kemungkinan. Bukan kemungkinan, hanya dua hal yang terjadi. Yang pertama, kita boleh menikmati hadirat Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Kalau buat saya setiap hari, ya buat saya sih bahwa hidup itu indah. Amen. Apa yang Tuhan siapkan di sekitar kita, semuanya bisa kita nikmati. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa menikmati keindahan hidup. Tidak bisa menikmati apa yang Tuhan siapkan. Untuk itu, ya, kita sudah sekali lagi melewati tahun 2021.
Pesan Tuhan buat kita untuk hari yang kelewat, tutup pintu. Pintu perasaan, pintu mungkin ada kegagalan, tutup tahun 2021. Nah, untuk itu mari kita lihat di dalam Alkitab kita pesan Tuhan hari ini, ya khusus untuk tutup tahunnya, di dalam Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Kita akan belajar dari pemazmur. Dia berkata, buat dirinya, buat jiwanya. Dia katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan kebaikan Tuhan. Sepanjang 1 tahun ini apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, berkat yang melimpah, kesehatan yang terus terpelihara sampai hari ini. Ataupun di sana ada kesusahan, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kegelisahan. Apapun yang terjadi hari ini, kita tutup tahun 2021. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Amin. Sekali lagi, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Lalu bagaimana untuk kita membuka tahun yang baru? Kebetulan ini hari pertama. Saya lihat di samping saya ada tema buat tahun 2022. Jalan yang benar. Ya, saya ambil bagian pertamanya aja. Tafsiran bebasnya. Jalan yang benar untuk memasuki tahun 2022, yaitu apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu. Tidak ada jalan lain. Ya, ayo kita memulai hari ini, kita buka. Buka pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Kalau kehendak kita mulai buka, yaitu dengan tema ini. Apa yang ingin orang lain perbuat kepada kita, perbuatlah pada mereka. Hanya dua pilihan. Kalau kita ingin dibenci orang, ya kita membenci orang. Kalau kita ingin dihargai orang, ya kita hargai orang. Kalau kita ingin menuai yang baik, ya kita menabur yang baik. Kalau kita ingin mendapatkan hasil yang jelek, ya taburlah yang jelek. Siapa yang akan menikmati? Ya kita sendiri. Pesan saya hari ini, biarlah sepanjang kita 1 tahun ke depan, kita berdoa biar sama-sama umur panjang. Katakan amin. Amin. Biar tahun depan kita bisa berjumpa lagi dalam suasana yang sangat indah seperti hari ini. Ya. Jadi yang pertama tadi saya katakan, apa yang ingin orang lain perbuat kepada kita, perbuatlah itu. Ya. Kalau kita ingin orang lain senyum sama kita, senyumlah sama dia. Kalau ingin orang lain itu welcome atau sering datang ke rumah kita, ya kita juga harus kunjungan. Kalau kita nutup diri, nggak pernah ketemu orang, nggak pernah kunjungan ke rumah orang, lalu kita ingin orang lain datang kepada kita, itu mustahil. Itu yang pertama. Apa yang ingin orang lain perbuat kepada kita, perbuatlah itu. Hal yang kedua, bagaimana dengan lingkungan kita? Ya, bagaimana ke depan ini supaya kita ini betul-betul menikmati hal yang baik. Yang pertama, yang kedua. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan merenungkan firman itu siang dan malam. Maka orang itu, yaitu saudara dan saya, yang suka akan firman Tuhan. Jadi mulai hari ini tuh sepanjang 1 tahun ke depan, sukalah kita akan firman Tuhan. Dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maksudnya, sebab tidak setiap firman Tuhan itu sama. Kadang-kadang firman Tuhan ada yang membangun, firman Tuhan ada yang memberi contoh, tapi firman Tuhan juga ada yang peringatan. Mari kita, ya di sanalah kita merenungkan. Ada waktu untuk itu. Nah, kita lakukan itu, janji Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 3. Orang itu, saudara dan saya, akan seperti sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang ditanam di tempat yang dekat dengan air. Orang itu, yaitu saudara dan saya, akan seperti pohon itu. Ya, dia menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya. Artinya,
Dalam kehidupan kita ada karya-karya yang terus dibuat, apalagi di tempat ini. Ada bimbel, ada operasi, ada kursus-kursus yang lainnya. Di sini adalah pusat pendidikan, pusat pengetahuan. Ayo kita karyakan di situ. Dari mulai kita pengetahuan pendidikan tingkatkan menjadi keahlian. Ya, supaya kita hari-hari di depan ini tidak menjadi pengangguran. Ada banyak orang Kristen mengeluh. Mengeluhnya sama Tuhan, mengeluh sama gereja. Padahal salahnya salah diri sendiri. Dia malas. Tidak mau belajar. Tidak mau mengisi pikirannya dengan pengetahuan. Tidak menggunakan fisiknya untuk berguna dengan keahliannya. Bahasa Sundanya, iya, mantap. Gitu ya. Mari kita gunakan hal yang terbaik. Ya. Tetapi yang kesukanya ialah firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Orang itu, yaitu saudara dan saya, akan seperti sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya. Kalau berbicara pohonnya ada layu, ada daunnya, ada buahnya. Tapi kalau berbicara kita nih, manusia, kita ini punya hati, punya muka. Orang yang senang hidupnya dari mukanya juga kelihatan. Smile, senyum terus. Gak ada itu muka manyun, ya. Gak ada itu muka sedih. Ya. Mau berdua, kayak mau bertiga, mau sendirian, dia bisa menikmati. Kenapa? Ya karena yang ada dalam mindsetnya, yang ada dalam pikirannya, ada dalam jiwanya, yaitu pikiran, kehendak, dan perasaan. Jangan lupa Bapak Ibu, kita dimulai dari pikiran, mindset kita. Pikiran kita akan digunakan apa nih hari ini? Bulan ini, tahun ini. Kalau pikiran kita digunakan hal yang baik-baik, maka dari pikiran itu turun ke kehendak. Kehendaknya juga hanya yang baik-baik. Hari ini saya akan kerjakan apa? Sepanjang 1 tahun 2022 ini kita mau nikmati apa nanti di akhir tahun Desember? Ayo mulai dari ini. Ya. Gunakan kehendak kita. Kalau pikiran, kehendak sudah kita gunakan yang positif, saya yakin perasaan kita juga perasaan akan positif. Amin. Biarlah kita hari-hari di depan kita adalah hari yang indah. Kita nyanyi dulu ya. Bapa persembahkan tubuhku. Yuk kita sama-sama nyanyi. Amin. Mari kita berikan kehidupan kita buat Tuhan. Persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembah Kau, Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, oh Tuhan, ku sembah Kau. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan nama-Mu. Saya boleh menikmati betul-betul. Saya bukan hanya dari mimbar, tapi dimanapun saya berada, saya selalu bilang bahwa hidup itu indah. Indah hidup. Ya, indah. Mari kita nikmati. Ya, biarpun mungkin di rumah hanya ada nasi putih, tambah goreng ayam, ada sambal sama pete, nikmati aja. Ya,
Jangan terlalu berpikir ya, yang macam-macam. Kita nikmati. Kita nikmati. Nah, di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2, ini ayat 3 nya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ya, saya jadi satu. Tetapi yang kesukanya ialah firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Maka orang itu, saudara dan saya akan seperti sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Mukanya juga tidak manul. Mukanya sukacita. Kalau awewe udah gelis, muda, ya, lalu senyum terus, jangan senyum sendirian, mantap. Amin Pak Toto. Belajar senyum ya. Saya harus belajar lagi jalan ya. Tapi kita mesti belajar senyum. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kita jangan malas. Sebab apa saja yang diperbuatnya berarti harus mengisi kehidupan ini hari demi hari, jam demi jam, minggu demi minggu, isi kehidupan kita. Jangan sampai ada waktu yang luang, yang kosong, yang tidak berarti. Mari kita isi. Maka hari-hari di depan kita adalah hari yang paling indah. 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Yang kedua, barang siapa menabur banyak akan menuai banyak. Barang siapa menabur sedikit akan menuai sedikit. Ya, dari sambungan Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Mari kita mulai menabur. Yaitu tadi, apa yang ingin orang lain perbuat kepada kita, perbuatlah. Kalau kita nabur. Apa yang ingin dihasilkan dari tempat sekitar kita, baik dari kebun, dari kendaraan, dari sepeda motor, maka itu kerjakan. Saya yakin dan percaya hari-hari di depan adalah hari-hari yang indah buat kita semuanya. Asal kita praktekkan jalan yang benar. Ini 1 tahun ini kita kalau mempraktekkan jalan yang benar, maka saya yakin hari-hari akan indah. Amin. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Di hari pertama ini kami akan memasuki tahun yang baru juga 365 hari. Biarlah hari-hari kami diisi dengan hari-hari yang indah, diisi dengan taburan, diisi dengan perenungan firman Tuhan. Dan kesimpulannya, apa yang ingin orang lain perbuat kepada kami, perbuatlah itu. Itulah jalan yang benar bagi kami sepanjang tahun nanti. Kami boleh menikmati kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.